Salim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dalam keadaan sehat walafiat hingga kita dapat bertemu di acara lomba dai. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terhormat Dewan Juri serta teman-teman Bahasa FM yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Jangan Berputus Asa dari Rahmat Allah. Di dalam sebuah cerita, seorang bijak bestari kenamaan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari acap kali mengingat kita semua tentang pentingnya bersikap optimis dan tidak mudah berputus asa dari rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Meski sudah sejauh mana maksiat dan dosa-dosa yang kelak kita buat di dunia. Selain itu, Imam Ibnu Athaillah juga memberikan teguran keras kepada setiap orang yang merasa bahwa dirinya sudah tidak akan bisa terselamatkan dari kungkungan syahwat dan kelalaian, serta peringatan juga kepada mereka yang merasa bahwa dosa-dosanya tidak bisa diampunkan atau tidak bisa ditampung oleh maghfirah Tuhan. Ada sebuah ayat di kitab Hikam yang bermakna, setiap kali kau merasa bahwa tidak akan ada yang mampu menyelamatkanmu dari kelalaian, maka sejatinya engkau telah meremehkan kuasa Tuhan. Karena sesungguhnya dia sama sekali tidak merasa tersakiti oleh tumpukan dosa yang senantiasa kau lakukan. Namun Tuhan akan tersakiti oleh anggapan bahwa dosamu sudah tidak lagi bisa diampunkan. Hadirin hafizakumullah jami'ah. Asy-Syaikh Asy-Syarif Ahmad bin Muhammad bin Ajibah menurunkan sebuah hikayat di dalam kitabnya Iqad al-Himam. Di sana dikisahkan hiduplah seorang ahli ibadah yang telah bermukmin di Mekah. Ia dikenal sebagai sosok yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dan beliau selalu menunaikan ibadah haji selama 40 tahun secara berturut-turut. Namun, setiap kali ia menyeru dengan penuh penghayatan, labbaik Allahumma labbaik la syarika la labbaik. Aku memenuhi panggilanmu, ya Allah, ku penuhi panggilanmu. Maka ia hanya akan mendengar suara penolakan dari langit yang berbunyi, la labbaik wala saddaik wahajujuka mardudu alaik. Tidak ada labbaik untukmu, tak pula aku terima ibadah hajimu. Sekian kali ia mengungkapkan kediriannya, sekali pula Allah tidak pernah menggubrisnya. Sebanyak apapun ibadah haji yang ditunaikan olehnya, sebanyak itu pula penolakan yang diucapkan di hadapannya. Namun demikian, Sa'abid ini sama sekali tidak pernah merasa kecewa, putus asa, apalagi berhenti menyembah Tuhannya. Ia tetap meneruskan rutinitas ibadahnya, tak jua berkurang rasa khusyuk di dalam sholatnya, hingga suatu ketika di musim haji yang berbeda, ada seorang laki-laki yang datang hendak mengunjungi dan mengalap keberkahan darinya. Sesampainya di tanah suci, laki itu mendatangi sang abid dengan merayu, labbaik Allahumma labbaik, dengan penuh penghayatan sebagaimana biasanya dilakukan oleh sang abid tersebut. Namun, hal yang tidak biasa dan mengejutkan bagi si laki itu ialah ketika setelah ia mendengar seruan sang abid, terdengarlah suara dari langit, la labbaik wala saddaik. Seketika itu pula, laki itu tersebut beranjak pergi dan mengurungkan niatnya semula. Terbesit di dalam hatinya, ternyata selama ini amal si fulan yang disebut-sebut sebagai ahli ibadah itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanyalah seorang mardud, seorang hamba yang tertohok. Menyadari hal itu, maka sang abid memanggilnya seraya bertanya dengan ramah, "Ada apa gerangan, wahai pemuda?" Lalu dengan nada yang agak kasar, laki itu pun menjawab, "Bukankah barusan Anda bertalbiyah dengan penuh penghayatan? Tetapi aku tidak mendengar seruan apapun dari atas langit selain enyah dan penolakan." Sang abid pun menjawab, "Benar, apa kamu juga mendengarnya?
Tanya sang abid. Tentu, karena itu aku mengulurkan niatku semula untuk berziarah dan meminta doa kepadamu. Pungkasi pemuda terus berterang. Tanpa sedikit berubah raut wajah dengan tetap tersenyum ramah, sang abid tersebut kembali bertanya, "Wahai pemuda, mengapa engkau tampak begitu kesal? Bukankah ini baru pertama kalinya engkau mendengar penolakan Allah terhadapku?" Si pemuda itu pun menjawab, "Iya, benar. Ini baru yang pertama kalinya aku mendengar secara langsung Allah menolak seruan hambanya." Keduanya terdiam. Lalu saat kemudian sang abid kembali bertanya dan mencoba membandingkan, "Wahai pemuda, lantas bagaimana dengan aku yang telah berpuluh-puluhan tahun dan entah berapa kali mendengar hal semacam itu? Adakah pintu lain yang harus aku tuju?" Kali ini si pemuda itu mulai sedikit menunjukkan rasa haru dan tidak lagi sampai hati untuk terus menghakimi sang abid atas dosa-dosanya. Lalu si abid kembali melanjutkan ucapannya dengan tegas. Dia berkata, "Tentu saja tidak ada pintu lain yang dapat aku tuju selain pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali tidak ada, dan aku akan tetap seperti ini, senantiasa berdiri dan mengetuk pintunya tanpa henti, meski dosa-dosa telah membuatku tertohok dan terusir ribuan kali." Hadirin hafizakumullah jami'ah, Allah mendengar pengakuan setiap hambanya, lantas menerima dan membukakan pintu kabul serta maghfirahnya. Maka ketika sang abid kembali menyeru dengan nada yang bergetar, semakin bergetar, "Labbaik Allahumma labbaik." Lantas terdengar jawaban indah dari langit, "Labbaik wala saddaik." Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari cerita tersebut kita bisa mengambil kesimpulannya, jika ada yang mengalami situasi apapun, sadar bukan Anda saja, dulu pun bahkan seorang nabi yang rajin ibadah, rajin doa, tapi mendapatkan ujian yang serupa. Jika beliau saja tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah, kenapa Anda mesti mengeluh? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sungguh Allah dengan rahmatnya tadi akan mengampuni seorang dosa-dosa jika orang itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'iasu, dan jangan kamu berputus asa, karena Allah sudah mengulangi dalam dua surat, yaitu fa inna ma'al usri yusra, dan yang kedua yaitu inna ma'al usri yusra. Sekian saja yang itu bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akan menutup ceramah singkat saya ini dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.